Bismillah. Qala al-Baiquni rahimahullah fi syartihi as-sahih. Fa hadithun sahih labudda an yatawaffar bikam surut khamsa surut. Wa dzakarna bi thalathah faqat. Ayakuna rawi muttasilan likulli rawi min shaykhihi. Ada syartul awal. Wa syartul tsani mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, di mana dia mempunyai hafalan yang muktamad dan kitabnya juga muktamad. Dan juga yarwihi adlun, di mana perawi di sini mempunyai adalah, mempunyai perkara-perkara yang diterima oleh manusia, terjauh dari kefasikan dan khawarimul muru'ah, dan bukan seorang yang mubtadi'. Maka ini adalah surut hadis yang sahih lidatih yang kami sebutkan 3 dari surut. Adapun yang tersisa ghairu syad wala mu'al, di mana syaratnya hadis itu sahih lidatih, bukan hadis yang syad dan bukan hadis yang mu'al, maka di sini akan kita bahas di pelajaran yang akan datang. Kemudian hadis sahih juga terbagi menjadi 2, sahih lidatih wa sahih li ghairih. Adapun sahih lidatih maka telah kami jelaskan dari syaratnya, dan sahih li ghairih maka akan datang penjelasannya di pelajaran yang akan datang. Maka sekarang kita masuk kepada hadis hasan, yang mana hadis hasan dari segi pengamalan dia bisa diamalkan. Namun kenapa dinamakan jenis hadis hasan? Karena dia hadis yang rawinya pas-pasan. Masih tetap diterima, namun hafalannya bukan hafalan imam yang sangat kuat. Namun hukumnya sama, diamalkan. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, para ulama ahli hadis di zaman doelwe, di zaman terdahulu, maka mereka hanya membagi hadis itu terbagi menjadi 2 saja, hadis sahih wa hadis dhaif. Dan itu seperti disebutkan para ulama, di antaranya Al-Iraqi di Taqid wal Idah, bahwa dhahir min kalami as-salaf, hadis itu terbagi menjadi 2, sahih wa saqim. Hadis sahih dan hadis yang berpenyakit. Lalu hadis hasan masuk ke mana? Dari segi pengamalan, hadis hasan masuk kepada sahih. Maka oleh sebab itu pada hakikatnya tidak ada perbedaan dari segi hukum hadis hasan dengan hadis sahih. Keduanya bisa diamalkan. Keduanya bisa dijadikan hujjah. Keduanya bisa dijadikan sebagai landasan hukum pendalilan. Namun dibedakan dari segi istilah tentu. Meskipun keduanya bisa diamalkan, tetapi dari segi pendefinisian dan dari segi istilah membedakan definisi sahih dengan hasan, maka di sini dibedakan. Meskipun hakikatnya sama dari segi amalan. Maka hadis hasan barakallahu fikum, hakikatnya dia adalah hadis yang rawinya pas-pasan. Tidak sekuat rawi yang sahih. Dan di sini kita akan masuk kepada syair nomor 5. Dan di syair ini disebutkan oleh Al-Baiquni dari definisi hasan, wal hasanul ma'rufu turuqan wa gadat rijaluhu la kasahihis taharat. Wal hasanu, maka hadis hasan, al ma'rufu turuqan,
jalan-jalannya itu ma'ruf, diketahui oleh para muhaddisin. Wa gadat rijaluhu la kasahihi istaharat. Maka akhirnya hadis itu menjadi diketahui dan rawi-rawinya tidak seperti kemasyhuran di rawi yang sahih. Maka di sini ucapan Nadim dalam mendefinisikan hadisun hasan seperti menukilkan dari Al-Khattabi. Berkata Al-Khattabi di Ma'alimis Sunan, Al-Hasan huwa ma'urifa mahrajahu wastahara rijaluhu wa alaihi madaru aktsaril hadis wa yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu amatul fuqaha. Maka Al-Khattabi mendefinisikan hadis hasan seperti diikuti oleh Al-Baiquni di kitabnya Ma'alimus Sunan, diikuti oleh Al-Baiquni di mandumahnya, bahwa hadis hasan yang diketahui jalan-jalannya dan masyhur di karangan para ulama dan diterima oleh para ulama dan para fuqaha. Maka hadis definisi hasan yang disebutkan oleh penulis di sini la yarwil ghalil, tidak melepaskan dahaga dari definisi sehingga definisinya kita katakan kurang pas. Dari segi apa kurang pas? Disebutkan bahwa hadis hasan jalannya ma'rufu turuqan. Jalan-jalannya itu ma'ruf, diketahui para ulama. Maka kalau hadis hasan didefinisikan sebagai hadis yang ma'ruf jalannya di kalangan para ulama, lalu apa bedanya hadis hasan dengan hadis yang sahih? Bahwa hadis yang sahih masyhur jalannya di kalangan para ulama, seperti hadis innamal a'malu binniyat, masyhur aula, masyhur. Dan hadis yang banyak muttafaqun alaih, atau hadis misalnya penuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, masyhur apa tidak? Maka ini contoh dari dua hadis yang sahih dan dia masyhur jalannya. Maka kalau seandainya definisi hasan itu hanya sekedar masyhur jalannya, maka hadis sahih pun masyhur jalannya. Dan hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu' juga masyhur di kalangan para ulama. Contoh hadis yang maudhu' misalnya atau tidak ada asalnya, yang maudhu' dan tidak ada asalnya banyak yang dikenal di lisan-lisan manusia. Contohnya an-nadhafatu minal iman, yang diartikan di Indonesia banyak diterjemahkan di musala-musala, di masjid-masjid, di kelas juga, di WC-WC. An-nadhafatu minal iman. Apa maknanya? Kebersihan sebagian dari iman. Masyhur apa tidak hadis itu? Maka hadis ini hadis yang tidak ada asalnya. Syekh kami menyebutkan hadis itu maudhu' yang memalsukan ahlul baladiyah. Apa ahlul baladiyah? Mereka orang-orang yang tukang bersih-bersih. Ini hanya main-main dari Syekh Muqbil. Maknanya hadis itu memang tidak ada sanadnya. Dan ini dibuat dan dipajang tulisannya oleh orang-orang baladiyah. Orang-orang yang kerjanya pakai pakaian berwarna kuning. Sebagai pembersih, tukang mengumpulkan sampah dan membersihkan, menyapu kota. Nah, mereka yang banyak memampang tulisan kebersihan adalah sebagian dari iman. Padahal bukan ucapan Nabi. Karena pengen orang-orang ikut membantu membuang sampah pada tempatnya karena sebagian dari iman. Maka kalau begitu hadis-hadis yang palsu pun, yang tidak ada sanad,
atau dipalsukan, begitupun masyhur seperti tadi. Dan juga iftiraku ummati nikmah. Perpecahan pada umatku adalah nikmah. Hadis ini tidak ada asalnya. Namun masyhur dikumandangkan dan dipopularkan oleh kelompok Ikhwanil Muslimin agar para Ikhwanil Muslimin tidak saling mencela Hizbut Tahrir ataupun Asyururiyah ataupun kelompok Roja ataupun As-Sufiyah ataupun Jama'atut Tabligh ataupun Ikhwanil Muslimin dan Syiah serta Al-Khawarij, ISIS dan sebagainya. Janganlah kita disibukkan dengan menjatuhkan mereka dan mentahdir manusia dari mereka. Mereka semuanya adalah muslimin. Maka Ikhwanil Muslimin karena tujuannya politik, ingin menegakkan daulah Islamiyah kata mereka, maka mereka ingin menyatukan seluruh kaum muslimin semuanya. Yang Syiah, yang Sunnah, yang Sufi, yang Jamaah Tabligh, yang Khawarij, maka semuanya disatukan, bahkan Nasara. Yang penting sama-sama satu partai, maka tidak usah saling membantah. Dan ini adalah moto mereka. Apa moto mereka? Kata Hasan Al-Banna, ijtama'na bima tafaqna wa na'tadzir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Bahwa kita bersatu padu semuanya, kita dengan Syiah, dengan Sufi, dengan Khawarij, dengan Hizbut Tahrir, dan bahkan kelompok-kelompok yang radikal seperti ISIS ataupun LDII yang mengkafirkan orang yang tidak membaiat dengan kelompoknya. Namun kesepakatan di antara kita adalah membangun daulah Islamiyah. Maka mari bersatu. Beragam, ragam pun tidak apa-apa. Bineka Tunggal Ika. Namun kita pun tidak boleh mencela sesama kita. Wa na'tadzir ba'duna ba'dhan bima ikhtalafna. Dan kita diam, memberikan udur dari kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan kita. Kecuali satu itu yang tukang ribut. Wahabi, Salafi, bantah Jamaah Tabligh, bantah Sufi, bantah Syiah, bantah kesesatan Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah yang tidak menetapkan sifat dan tidak mengatakan Allah di atas langit. Itu musuh bersama. Karena tidak mau diam. Karena mereka ingin menjelaskan kebatilan kepada manusia. Namun mereka membungkam kebatilan yang ada pada manusia. Alhasil, seperti ini contoh hadis yang masyhur tetapi dhaif. Bahkan tidak ada asal. Ikhtilafu ummati rahmah. An-nadhafatu minal iman. Dan dalam menuntut ilmu yang masyhur apa? Tambahan. Utlubul ilma walau ilasin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Maka ini disebutkan oleh As-Sakhawi dari hadis-hadis yang mungkar. Ada sanadnya dan dhaif jiddan. Tambahan dari hadis yang datang dari Anas, Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Kemudian ditambahkan juga wa muslimah. Maka tambahan ini pun dhaif jiddan dan masyhur terkenal agar ada nada-nada emansipasi. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Muslimah juga. Ya sudah, masukkan muslimah. Terkenal dengan muslimah padahal di hadis yang sahih tidak ada muslimah. Nah, ditambah lagi utlubul ilma walau ilasin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Maka hadis ini contoh dari hadis-hadis yang dhaif tetapi masyhur, kembali kepada definisi. Jika seandainya hadis hasan didefinisikan dengan wal hasanu al ma'rufu turuqan wa godat, maka hadis hasan itu adalah hadis yang jalannya itu ma'ruf wa godat, maka jadilah rijaluhu la kasahihi istaharat. Maka jadilah hadis yang hasan itu tidak begitu masyhur seperti derajat sahih. Bingung definisi ini. Maka telah i'tarada ala hadha ta'rif, telah menistidrak
mengomentari dari kesalahan definisi ini di antaranya adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Tentunya Ibnu Katsir datang sebelum Al-Baiquni. Lalu maknanya membantah siapa? Membantah sebelum Al-Baiquni yang mendefinisikan ta'rif Al-Hasan, yakni Al-Khattabi di Ma'alimis Sunan. Maka berkata Ibnu Katsir rahimahullah, fa in kana al-ma'rufu huwa qauluhu ma urifa makhrajahu wastahara rijaluhu, membantah Al-Khattabi, bukan Al-Baiquni, karena Baiquni datang setelah Ibnu Katsir jauh, beda 200-an tahun. Fal hadis sahih kadzalik bal ad-dhaif. Maka berkata Imam Ibnu Katsir, seandainya hadis hasan definisinya seperti Al-Khattabi, dan di sini kita masukkan Al-Baiquni dikarenakan Al-Baiquni mengikuti Al-Khattabi, maka bantahan Ibnu Katsir juga membantah yang setelahnya yang mengikuti Al-Khattabi, yakni Al-Baiquni. Maka terbantah pula Al-Baiquni di sini. Apa ucapan Ibnu Katsir? Jika seandainya hadis sahih itu, hadis hasan itu jalan-jalannya ma'ruf, maka hadis sahih ma'ruf jalannya. Seperti yang kami misalkan innamal a'malu binniyat. Dan hadis dhaif pun maudhu, didustakan, jalannya pun ma'ruf seperti tadi. Maka dari contoh-contoh yang ma'ruf dari sahih innamal a'malu binniyat, dan juga hadis-hadis yang maudhu, an-nadhafatu minal iman, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, dan juga hadis yang kami sebutkan ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilafnya dari umatku adalah rahmah, maka semuanya hadis ini masyhur, tetapi dia dhaif, bahkan dhaifun jiddan. Maka kalau begitu definisi yang disebutkan oleh Al-Khattabi dan diikuti oleh Al-Baiquni di dalam nadhm ini definisi yang tidak melepaskan dahaga bagi orang-orang yang ingin belajar ilmu hadis. Maka ucapan Imam Ibnu Katsir di kitabnya Mukhtasar Ulumil Hadis halaman 129 mujalad yang pertama. Maka kita katakan ucapan Ibnu Katsir sangat baik karena hadis sahih telah masyhur. Bahkan sebagian dari para ulama menjadikan hadis-hadis sahih itu dengan sanad-sanad yang masyhur. Seperti Imam Al-Bukhari mengatakan silsilah al-isnad dengan silsilah ad-dahabiyah yang masyhur sanadnya. Dan dia hadisnya sahih jiddan. Apa itu? Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Maka hadis ini hadis yang masyhur dan sanadnya masyhur. Dan begitu pun riwayat yang lain seperti Az-Zuhri an Salim an abihi Abdullah ibni Umar. Maka dua jalan dari Ibnu Umar yang masyhur di kalangan para ulama, Malik an-Nafi' an Ibni Umar dan Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar. Maka ini pun hadis yang sahih. Maka kalau hadis sahih, sanadnya masyhur, matannya masyhur, begitupun hadis yang hasan didefinisikan seperti itu, lalu apa bedanya hadis hasan dengan hadis yang sahih? Maka seperti itu pula hadis-hadis yang dhaif, bahkan dhaifun jiddan. Para ulama menghafal sanad-sanad dari rawi-rawi yang dhaif. Maka sanadnya dinamakan sanad yang mudlim. Apa mudlim? Gelap. Karena perawi-perawinya dhaif semua, bahkan dhaif jiddan. Maka gelap. Hadisnya tidak terang, bagaikan ilmu yang nur. Maka telah masyhur di kalangan para ulama sanad-sanad yang ma'ruf dengan kedhaifan. Seperti silsilah ad-du'afa As-Suddi Shaghir, namanya Muhammad ibn Marwan, Anil Kalbi, Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi, an Abi Saleh Badam, an Abi Hurairah. Maka sanad ini masyhur dari silsilah orang-orang yang dhaif, bahkan jiddan. Dari Suddi Shaghir Muhammad ibn Marwan, Anil Kalbi,
namanya Muhammad ibnu Sa'ib al-Kalbi dari Abi Soleh Badam dari Abi Hurairah. Maka jalan dari Abi Hurairah kadang-kadang masyhur juga dengan silsilah du'afa dari Abi Hurairah dari jalan ini. As-Suddi Shagir anil Kalbi an Abi Soleh wa huwa Badam. Maka mahalus sanad ini jelas dhaifun jiddan. Afwan, bukan dari Abi Hurairah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ma'ruf sanadnya dari Suddi Shagir anil Kalbi an Abi Soleh Badam dari Ibnu Abbas. Maka telah disebutkan oleh para ulama di antaranya As-Suyuti di Tadrib Ar-Rawi, hada auhal asanid inda Ibnu Abbas. Maka ini adalah seburuk-buruknya sanad yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Siapa? Suddi Shagir anil Kalbi an Abi Soleh Badam an Ibnu Abbas. Ini sanad yang paling dhaif jiddan di kalangan para ulama. Maka kembali, sanad ini masyhur di kalangan para ulama, namun masyhur yang dhaif. Maka kembali kepada definisi, kalau hadits hasan itu adalah masyhur turuqan, dia itu jalannya masyhur, maka tidak memberikan faidah dari definisi ini padanya. Maka kedudukan As-Suddi Muhammad ibnu Marwan, dia adalah matruk, ditinggal hadisnya. Anil Kalbi Muhammad ibnu Sa'ib juga matruk. Adapun Abu Soleh Badam maka dia dhaif. Maka setelah kita mengetahui bahwa definisi ini muntaqad ataupun definisi ini tidak benar ataupun definisi ini muntaqad diberikan istidrak, maka bagaimana definisi yang lebih baik? Maka definisi yang lebih baik telah disebutkan oleh para ulama terdahulu, di antaranya Ibnu Salah. Dan Ibnu Salah dekat dengan zamannya Imam Ibnu Taimiyah. Sekitar 600-700-an Hijriyah. Maka dikatakan oleh Ibnu Salah, wal hasanu an yakuna rawihi min masyhurin bi as-sidq wal amanah. Ghairu annahu lam yablugh darajata rijalis sahih liqaunihi yaksuru anhum fil hifdz wal itqan. Ini dia definisi sahih yang yarwil ghalil wa yasfil alil. Definisi yang yarwil ghalil menyejukkan orang-orang yang haus pelepas dahaga, dan yasfil alil mengobati dari penyakit keingintahuan, curiosity. Maka definisi hadis hasan adalah hadis yang rawinya itu mempunyai adalah seperti syaratnya hadis yang sahih. Rajulnya saleh dan terjauh dari khawarimul muru'ah dan diterima dari agamanya dan manhajnya. Bedanya ghairu annahu lam yablugh darajata rijal sahih. Namun tidak hafalannya itu setinggi hafalan rawi-rawi yang sahih. Mempunyai kekurangan sedikit dari hafalan dan itqan, dari segi kekuatan hafalan hadisnya. Maka hasil dari definisi yang benar bahwa surutu al-hasan lidatih, maka sebelum kita masuk di sini, kita perlu mengetahui bahwa hadis hasan terbagi menjadi dua. Sama seperti hadis sahih. Hasan lidatih dan hasan li ghairih. Maka hasan lidatih maknanya dia hasan datang dari satu jalan. Seperti hadis yang sahih datang dari satu jalan. Dinamakan hasan lidatih, dinamakan sahih lidatih. Dan nanti akan datang hasan li ghairih, yang sama dengan hadis sahih juga datang sahih li ghairih. Maka syarat dari hadis hasan lidatih kalau begitu kesimpulannya persis seperti 5 syarat pada sahih lidatih. Namun bedanya tamma dhabtihi. Maknanya sempurna hafalannya pada rawi yang sahih dan rawi yang hasan khaffa dhabtihi.
hafalannya lebih kurang dari hadis sahih. Namun tetap masih di atas rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif hafalannya hancur. Seperti antum di sini ujian Quran ataupun tasmi, maka ada yang makbul, pas-pasan. Ada yang dhaif ataupun khorban, ada yang khorban jiddan. Maka begitu pun di sini hafalan. Hafalan ada yang pas-pasan dan dia masuk di ilmil hadis, hadisnya hasan. Namun jatuh dari pas-pasan maknanya banyak salahnya. Kita berikan presentation jika dia meriwayatkan 100 hadis. Rawi-rawi yang hasan ini 70% benar. 30 salah. Hadisnya hasan. 60% benar. 40% salah. Hadisnya pas-pasan. Adapun rawi-rawi yang dhaif 40% hadis-hadisnya benar, 60% hadis-hadisnya meriwayatkan salah. Maka di sini hadisnya dhaif, rusak hafalannya. Lalu mereka orang-orang yang dhaifun jiddan ditinggal hadisnya ghaflah, hafalannya hancur, dhaifun jiddan, mungkin meriwayatkan 10 hadis, 5 hadis yang benar, 90-95% salah semuanya. Ditinggal oleh para ulama karena bahaya mengambil hadis-hadis dari mereka yang hafalannya rusak. Maka inilah dari agama kita, agama Islam yang dijaga khobar Nabi dari orang-orang yang dhaif hafalannya. Maka kita bangga dengan agama Islam. Alhamdulillah Allah menjadikan kita muslimin. Kita beristidlal dengan hadis-hadis Nabi menjadi poin pendalilan bagi kita dan ibadah untuk kita mengikuti peribadatan Nabi kita dengan sunnah-sunnahnya. Ternyata ada ilmu hadis yang menjaga kita dari hadis-hadis yang dhaif, dari hadis-hadis yang matruk, dari hadis-hadis yang palsu. Dengan belajar hadis ini kita mengetahui ini sahih, ini dhaif. Ini sahih dihafalkan, diamalkan, ini dhaif dibuang dan tidak diamalkan. Paham? Maka bersyukur kepada Allah kalian menjadi seorang muslim dan bersyukur kepada Allah kalian menjajaki pelajaran ilmu hadis. Karena jika kita lihat kepada orang awam, terutama mereka yang menamakan dirinya ingkaru as-sunnah, ataupun di Sumatera ini namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, namanya baik. Tafsir Al-Quran. Ternyata ingkaru sunnah juga. Maka mereka mengatakan bahwa kita tidak beriman kepada hadis. Karena ragu. Datang dari Nabi 1400 tahun yang lalu, kemudian kita mengamalkannya. Dari mana? Ya kita katakan karena kegoblokan antum afwan. Diedit bahasanya jangan kegoblokan, kebodohan. Sama saja. Ya, terus mau gimana lagi memang bodoh dan goblok. Ya sudah, kebegoan. Ya sama juga. Alhasil, karena kebegoan mereka kepada ilmu hadis, mereka berani berbicara seperti ini. Namun jika mereka diberikan hidayah oleh Allah belajar ilmu hadis seperti kita, maka dari sini kita mengetahui subhanallah. Seperti kita belajar kitab Sahih Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari kepada syekhnya, haddatsana Musaddad. Siapa Musaddad? Rawi yang thiqah, hafalannya imam. Dan berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana, menandakan dia mendengar. Terus kepada guru-gurunya sampai kepada tabi'i, kepada sahabat, kepada Nabi. Maka kalau dia orang-orang MTA ataupun orang-orang ingkaru sunnah ini mempelajari ilmu hadis, diberikan oleh Allah hidayah untuk belajar ilmu hadis, mereka tidak akan mengatakan kami ingkarul hadis. Maka oleh sebab itu bersyukur kepada Allah ya ibadah Allah, kalian belajar sunnah, belajar ilmu hadis, sehingga kalian lebih yakin lagi dalam melaksanakan ibadah. Dan oleh sebab itu kita di sini dari khutbah-khutbah kita, ceramah-ceramah kita, pelajaran-pelajaran kita, bahkan muhadatsah, kita pilih hadis-hadis yang sahih. Karena apa? Karena itu adalah agama.
Jangan mentang-mentang muhaddatsah hanya sekedar berbicara bahasa Arab, maka dimasukkan tentang Id Milad, Happy Birthday. Dimasukkan bahkan beberapa kitab yang dulu kami pelajari di Al-Irsyad, Ta'alai Narsum. Berkata Fatimah, Ta'alai Narsum. Fatimah mengajak putri-putri untuk menggambar. Pelajaran menggambar. Menggambar wajah, sketsa, dan sebagainya. Maka itu didapati di dalam kutub-kutub muhaddatsah. Namun di sini alhamdulillah muhaddatsah kita hari ini adkar ba'da shalah. Kita sebutkan bahkan hadis-hadis yang mungkin banyak orang yang tidak mengamalkan sunnah. Seperti setelah salam melaksanakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Mungkin berapa masjid dari ahli sunnah tidak mengamalkan yang demikian. Dan kita di sini bisa mengamalkan nikmat dari Allah. Karena orang-orang yang menghidupkan sunnah, selain dari dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, mana dalil? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan juga min asbab al-falah, sebab dari keselamatan dunia wal akhirah. Maka kembali kepada permasalahan Hasan Lidati. Maka Hasan Lidati syaratnya sama seperti sahih dari 4 perkara, bedanya 1. Apa? Hafadhabtihi. Hafalannya pas-pasan. Kalau hadis sahih tamma dhabtihi. Hafalannya sangat kuat, sempurna, excellent. Maka oleh sebab itu Al-Hafidh Hasan, Al-Hafidh Ibnu Hajar mendefinisikan Hasan Lidati di dalam kitabnya Nuzhatin Nadhar mengatakan khabarul ahad binaqli adlin khafifid dhabt muttasilus sanad ghairu ma'lul wala syad. Ini dia. Sama syaratnya dengan syarat hadis yang sahih lidati, namun bedanya khafifud dhabt. Dinamakan bahwa hadis sahih lidati adalah khabarul ahad binaqli adlin khafifid dhabt. Di mana dia itu adalah hadis yang datang dari rawi yang adil, mempunyai adalah rawinya. Khafifud dhabt, akalnya kurang. Muttasilus sanad, terpenuhi sanadnya, bersambung dan mempunyai adalah tadi ghairu ma'lulin wala syadin. Bukan hadis yang mu'al dan bukan hadis yang syad. Dan ini kita akhirkan untuk hadis hasan dan untuk hadis yang sahih. Diakhirkan, maka hadis yang hasan sama. Terjauh dari syad dan mu'al dan dipenuhi rawinya dengan adalah dan ittisal sanad bersambung namun khaffa dhabtihi ataupun diistilahkan khafifu dhabt, hafalannya pas-pasan. Maka oleh sebab itu telah diistidrak matan Al-Baiquniyah ataupun Al-Mandumah Al-Baiquniyah oleh Abdus Sattar, di mana dia membuat syair untuk mengganti dari kesalahan ini. Maka boleh dicatat agar dihafal dengan lafaz ini. Wal hasanu khafifu dhabton wa godat. Maka itu saja. Rijaluhu la kasahihi istaharat. Untuk lafaz yang kedua sama. Rijaluhu la kasahihi istaharat. Namun bedanya wal hasanu khafifu dhabton. Wal hasanu khafifu dhabton. Wa godat rijaluhu la kasahihi istaharat. Maka ini sama. Sudah diganti. Atabtum. Maka nanti dihafalnya bukan wal hasanu masyhuru turuqan wa godat rijaluhu la kasahihi istaharat. Maka diganti menjadi wal hasanu khafifu dhabton. Selesai. Wa godat rijaluhu la kasahihi istaharat. Maka itu saja yang diganti. Maka makna wal hasanu khafifu dhabton maknanya adalah dari sifat rawi yang mana dia itu hadisnya hasan adalah khafifu dhabton. Hafalannya pas-pasan. Maka ini sesuai dengan ucapan Al-Hafidh di Nuzhatin Nadhar bahwa terpenuhi semua syarat kecuali khafifu dhabton. Hafalannya pas-pasan. Lalu bagaimana di dalam tatbik prakteknya?
kita menghukumi bahwa sanad ini sanad yang hasan? Jawabnya, kita kembali kepada rawinya yang disifatkan dengan sifat yang hasan lidatih, karena rawinya adalah rawi yang pertama disebutkan la ba'sa bihi. Kedua disebutkan saduq. Ketiga disebutkan laisa bihi ba's. Keempat disebutkan siqatun insyaallah. Maka ini lafaz-lafaz yang masyhur dari Hasan, saduqun la ba'sa bihi, laisa bihi ba's, siqatun insyaallah. Maka ini kebanyakan adalah lafaz-lafaz yang rawinya hasan. Dan insyaallah di pelajaran yang akan datang kita akan memberikan contoh-contoh dari hadis hasan dan contoh-contoh rawi-rawi yang dihukumi dengan hadis yang hasan. Maka karena kita berpuasa, kalian berpuasa semuanya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullahu khaira kepada para muhsinin yang menyumbangkan tamr ataupun kurma untuk berbuka puasa dari saudara-saudara kita, dan yang membantu juga memudahkan proses belajar mengajar di ma'had dengan menyumbangkan token-token listrik, dan juga bahkan yang menyumbangkan kartu-kartu kuota untuk internet, untuk kelangsungan kajian kita di YouTube, dan seterusnya. Maka kami menyebutkan jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Maka kita masuk kepada perkara wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan kami doakan di waktu berpuasa ini, dan santri-santri di sini berpuasa mengaminkan, Allahumma rzuqna rizqan hasanan thayyiban mubarakan fih, qulu amin. Warzuq haula alladhi yunfikuna amwalahum lana an yurziqahu rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, qulu amin. Wa an yurziqahu ilman nafi'an wa an yataqabbal min a'malihim sara min a'mali salihah, qulu amin. Maka kami doakan orang-orang yang membantu menginfakkan kurma-kurma untuk berpuasa, santri-santri di sini, dan juga membayar kuota internet, dan juga memberikan bantuan listrik setiap bulannya. Kami doakan agar diberikan limpahan rizki yang berlimpah dan barokah, dan juga diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan diterima amal-amal solehnya, ditambah lagi juga dipanjangkan umurnya. Qulu amin. Seperti panjang umur yang barokah. Semakin tua, semakin bertambah usia, semakin merunduk, seperti ilmu padi. Kalian lihat di sawah padi. Di saat padi itu kosong dari ilmu misalnya, bulir-bulir padinya belum ada, maka dia vertikal, sombong. Namun di saat mulai bulir-bulirnya menguning dan penuh, maka dia menunduk. Semakin dia banyak ilmunya, semakin dia takut menunduk kepada Allah. Semakin tawadu kepada manusia. Semakin banyak ilmunya, semakin dia merasa dirinya bodoh. Semakin dia merasa dirinya tidak mempunyai ilmu apa-apa. Karena dia masuk kepada samudra ilmu yang luas. Maka begitulah yang diinginkan dari kita. Semakin kita bertambah ilmunya, semakin tawadu, bukan sombong. Dan semakin kita bertambah usia, semakin takut kepada Allah. Maka itulah doa kita kepada orang-orang yang menginfakkan tamr, dan menginfakkan listrik, dan menginfakkan kuota, dan sekaligus bagi mereka yang menginfakkan pembangunan masjid. Maka kita doakan seperti yang tadi. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.